Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Terima kasih Pak Evi, para pengurus asosiasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi ya, bahan diskusi untuk hari ini. Insya Allah hari ini saya menyajikan materi tentang, sebentar saya mohon izin share screen. Silakan. Insya Allah hari ini saya menyajikan tentang ini sambil ngontrol peserta yang sudah isi daftar hadir juga Pak Evi. Siap. Cukup banyak ternyata. Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang kami sajikan mungkin berbeda dengan narasumber sebelumnya. Kami mengangkat tema tentang komitmen pendiri negara, belajar keteladanan Pancasila dari Ki Bagus Hadikusumo. Perkenalkan saya Dik Bayhaqi Arif dari program studi PPKN Universitas Ahmad Dahlan. Ini adalah media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk kita saling berkomunikasi. Saya menggunakan podcast, mengembangkan YouTube juga, kemudian ada Instagram biar tidak kalah sama anak muda yang native IT, dan berikutnya ini Twitter. Walaupun sepi, tetapi saya masih pertahankan untuk mendapatkan informasi-informasi dan membaca influencer dan buzzer. Biasanya saya dapatkan di Twitter itu. Ada 4 bagian yang akan saya sampaikan. Yang pertama pengantar, kemudian yang kedua mengapa Ki Bagus, yang ketiga membelajarkan keteladanan di masa pandemi, dan yang keempat kami tawarkan podcast untuk pembelajaran PPKN. Sebagai pengantar, salah satu kompetensi dan ruang lingkup materi PPKN pada tingkat pendidikan dasar, khususnya kelas 7 sampai kelas 9, itu adalah komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila. Bapak Ibu bisa kita cek bersama, misalnya di Permendikbud 21 2016 atau yang sekarang terbaru Permendikbud 37 tahun 2018 tentang ruang lingkup materi pelajaran PPKN. Kemudian apakah komitmen itu sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang dicita-citakan? Ini yang menjadi tema seminar kita kali ini tentang profil pelajar Pancasila. Saya ingin awali ini dari tulisan yang disusun oleh Pak Yudi Latif. Biasanya kita sebut Kang Yudi ya. Kang Yudi Latif dalam buku Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan pada bagian awal itu mengemukakan adanya krisis keteladanan. Ada keluhan panjang dan luas katanya tentang krisis keteladanan di tengah masyarakat. Kita selalu mengeluh bahwa di lingkungan kita, di masyarakat kita, berbangsa dan bernegara, itu kita krisis keteladanan. Sebab yang dilihat adalah teladan yang muncul real saat ini. Tetapi Kang Yudi juga menyebutkan, kita itu mengenal Nabi Muhammad, mengenal tokoh-tokoh lain, mengenal termasuk Isa Al-Masih. Kenapa mereka bisa kita jadikan teladan? Karena cerita-cerita tentang Nabi itu dikisahkan terus-menerus, ditulis terus-menerus, disampaikan terus-menerus, sehingga sampai kepada generasi berikutnya. Sejauh ini, kata Kang Yudi, kita gagal mentransmisikan kisah keteladanan para pahlawan bangsa, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Walaupun syarat untuk menjadi ditetapkan sebagai pahlawan bangsa itu kan pahlawan nasional harus sudah meninggal dulu. Pelajaran moral Pancasila diajarkan lewat butir-butir hafalan yang menjemukan, ini dulu ya, kehilangan impresi, kehilangan kesan, sehingga tidak bisa menggugah nurani. Jadi belajar ya hanya lewat saja, bahkan pada tataran kognitif saja, sehingga
apa yang masuk ya lewat saja, tidak menggugah diri para peserta didik. Termasuk pembelajaran moral Pancasila ini dikritik oleh Kang Yudi. Kemudian kita mengalami kemiskinan wahana untuk mencetak nilai-nilai luhur bangsa yang diidamkan menjadi karakter bangsa. Wahananya itu miskin untuk melihat bagaimana menumbuhkan karakter-karakter bangsa pada generasi muda kita. Sebagai apresiasi atas buku itu, ada banyak tokoh yang memberikan apresiasi, tulisan. Saya kutipkan dari sekian banyak tokoh itu, misalkan di sini saya kutipkan dari Pak Din Samsudin. Beberapa waktu lalu ramai sekali ini. Suatu bangsa dapat bertahan di tengah tsunami peradaban adalah karena memiliki kecerdasan dan kearifan. Kecerdasan dan kearifan yang mengalir dari mata air keteladanan para pendahulunya. Ini syarat sebuah bangsa dapat bertahan di tengah tsunami peradaban. Ya, diksi yang dipilih Pak Din kan tsunami peradaban gitu ya. Terus di sini ada tuna aksara moral. Syaratnya adalah adanya kecerdasan dan kearifan yang itu mengalir dari keteladanan para pendahulunya. Jadi mau tidak mau kita harus mengenal para pendahulu-pendahulu kita. Jangan seperti kritikan Kang Yudi tadi. Mata pelajaran sejarah misalkan hanya selesai pada teks tahun berapa, silsilah kerajaan, dan sebagainya. Gitu. Tidak sampai pada impresi menggugah hati nurani para peserta didik. Apresiasi lain dikemukakan oleh Pak Budi Susilo Supanji, sekarang dulu mantan Gubernur Lemhanas. Betapa setelah membaca buku itu, betapa katanya implementasi keteladanan dan moral Pancasila itu sesungguhnya ada dan bertebaran di sekeliling kita, ya. Namun tertutup oleh arogansi sikap dan warta skandal, ya. Minggu-minggu ini kita lebih membaca, lebih sering membaca siapa? Warta skandal. Warta skandal siapa? Bapak Ibu hadirin semuanya tahu Nisa Sabian mungkin ya. Ini minggu-minggu ini sedang ramai sekali. Ya. Atau yang lainnya gitu ya, sehingga keteladanan para pemimpin bangsa, para pahlawan itu sama sekali tidak diangkat gitu ya. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan pelajar Pancasila? Ini Bapak Ibu yang dimaksudkan dengan pelajar Pancasila. Di sini SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tentu itulah harapannya, apalagi kita insan akademik PPKN melatih para peserta didik itu agar dia berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 6 indikator dari pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini adalah karakter-karakter personal ataupun publik yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila, yang juga ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai insan akademisi bidang PPKN, karena semua ini menjadi atau dititipkan pada kita sebagai insan akademi PPKN. Misalnya di KI 1 dan KI 2 itu sudah menjadi tugas PPKN, guru PPKN. Tidak diberikan kepada guru-guru yang lain kecuali guru pendidikan agama. Berikutnya ini rincian dari ke-6 indikator tadi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nomor 1 ini kebijakan dari kementerian kita tentang profil pelajar Pancasila, harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tetapi Bapak Ibu hadirin semuanya, kita menyaksikan hari ini kondisi ini ketika ada siswa misalkan, ketika ada warga negara yang ingin menerapkan pemahaman mereka terhadap ajaran agamanya, itu ternyata disusul oleh kebijakan lain yang menurut saya itu kontraproduktif. Misalnya, keluarnya surat keputusan bersama tentang seragam, itu kontraproduktif dengan upaya untuk membentuk pelajar Pancasila.
kenapa tidak diberikan kebebasan bagi para siswa untuk belajar memahami agamanya, kemudian menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, termasuk di sekolah. Nah, itu pelajar Pancasila. Ini konsepnya akhlak beragama, pribadi, kepada manusia, kepada alam, kepada akhlak bernegara, dan seterusnya. Dan konsep-konsep lain, indikator-indikator lain berkebinekaan global. Ini termasuk di dalamnya toleransi. Kan sedikit-sedikit kita melihat ada upaya ketika ditunjukkan misalkan pemahaman agama yang cukup tinggi, maka akan diikuti oleh sikap-sikap sebutan-sebutan intoleransi dan sebagainya. Itu miris memang. Di tengah upaya kita melahirkan profil pelajar Pancasila, tetapi yang terjadi adalah upaya-upaya justru mereduksi bagaimana cara untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila itu. Gotong royong ini sudah menjadi budaya bangsa Indonesia sejak dulu. Insinyur Soekarno juga mengemukakan begitu. Saya itu bukan pencipta Pancasila, tetapi saya penggali nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai itu sudah ada, sudah hidup dari Sabang sampai Merauke sejak dulu. Saya hanya menggalinya saja dan kemudian merumuskannya, mengemukakannya di sidang BPUPK dan PPKI. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ini tuntutan tadi seperti narasumber sebelumnya. Tuntutan pembelajaran di abad ke-21 ini. Nah, selanjutnya mengapa Ki Bagus? Tanpa menafikan tokoh-tokoh yang lain, ya, kenapa Ki Bagus saya angkat? Ini kebetulan saja, ini yang sedang saya kaji. Jadi tokoh inilah yang kemudian saya angkat. Komitmen terhadap komitmen para pendiri negara itu salah satunya adalah Ki Bagus Hadikusumo. Sekaligus kami mengenalkan siapa sebenarnya Ki Bagus. Dia adalah bagian dari anggota BPUPK yang juga ikut berkontribusi dalam merumuskan dasar negara Pancasila, tetapi barangkali ini sering terlupakan. Banyak tidak diketahui karena jujur misalkan di dalam mata pelajaran PKN ketika membahas rumusan tentang Pancasila, sejarah Pancasila, maka yang sering muncul adalah 3 nama. Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Selalu itu. Sementara tokoh-tokoh lain 62 jumlahnya itu tidak pernah diangkat, padahal mereka juga memiliki kontribusi yang cukup besar. Nah, inilah mengapa Ki Bagus salah satunya adalah dia memiliki prinsip tauhid yang murni. Ki Bagus itu kuat kukuh pada pendirian agamanya, tapi juga dia sekaligus toleran terhadap sesamanya. Kemudian dalam pidato-pidatonya dia selalu menyampaikan bahwa penentuan dasar Ki Bagus memandang bahwa mengambil sumber hukum dan hikmah dari Al-Quran dan As-Sunnah merupakan bentuk kembali ke nilai paling mengakar, radikal dan mendasar sebagai keniscayaan bagi setiap muslim. Jadi nggak salah bagi Ki Bagus kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai seorang muslim yang taat. Kemudian ini gambar yang pertama Ki Bagus pakai peci, katakanlah dia seorang yang religius gitu ya. Kemudian yang kedua ini gambar Ki Bagus yang selalu pakai belangkon. Ini menunjukkan bahwa Ki Bagus itu sekalipun dia seorang yang religius gitu ya, tetapi dia juga kuat pada nilai-nilai budaya yang mengakar dalam kehidupan dirinya sebagai seorang keturunan di masyarakat Jogja di Kauman. Ya, Ki Bagus juga berpandangan bahwa memegang erat ajaran Islam secara kokoh tidak lantas menjadikan seorang muslim serta-merta menjadi fanatik, apalagi sampai melawan narasi kebangsaan dan nasionalisme. Ini isu yang selalu digembor-gemborkan. Jadi, kalau memegang erat ajaran Islam, maka lahirlah menjadi fanatik dan sebagainya, melawan narasi kebangsaan dan nasionalisme. Padahal Islam dan kebangsaan sudah satu nafas, kan begitu. Sudah satu nafas. Bahkan ada pernyataan, good Muslim is a good citizen. Muslim yang baik itu adalah warga negara yang baik. Itu mestinya yang harus kita tanamkan sebagai guru atau praktisi insan akademisi di PPKN. Oke, kemudian Ki Bagus menampilkan sikap tengahan, memiliki keteladanan, sikap soleh secara individual, dan sikap soleh secara
sosial, sekaligus dia memiliki sikap nasionalisme yang kuat. Kalau tidak memiliki sikap nasionalisme yang kuat, Ki Bagus tidak mungkin berbesar hati merelakan 7 kata dicoret pada tanggal 18 Agustus demi keutuhan NKRI yang baru usianya 1 hari. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu hadirin, belajar keteladanan di masa pandemi ini tantangan bagi kita, guru-guru PKN, dosen PKN gitu ya. Tantangan keteladanan di masa pandemi. Kering tadi permasalahan keteladanan kita banyak sekali. Tantangannya kita dihadapkan pada pandemi COVID-19. Tadi Bu Maimunah sudah menyampaikan. Keberhasilan pembelajaran online karena semua akhirnya menjadi online, kita menjadi migrasi ke serba virtual. Mungkin Bapak Ibu yang usianya mulai dari saya, di atas saya, itu kan kita tuh disebutnya imigran IT, ya. Beda dengan generasi-generasi yang kita ajar, itu native IT. Mereka tuh penduduk asli IT, sebab sejak lahir, bahkan mungkin sebelum lahir, mereka sudah kenal teknologi, ya. Sejak hamil, ibunya sudah main TikTokan gitu. Itu tuh sudah mengenalkan bahwa sebelum lahir sudah menjadi penduduk IT. Lah kita itu kan migran IT, dipaksa karena pandemi ini kemudian beralih serba online. Ada 3 hal yang perlu tetap diperhatikan: pedagogical present, academic present, dan social present. Strategi, media, proses evaluasi tadi Bu Maimunah menyampaikan. Academic present, materi, penerapan konsep, relevansi konsep. Ini yang kalau tidak hati-hati kemudian pembelajaran online berubah menjadi pemberian tugas secara online. Karena kita ngejar materi, akhirnya pedagogikalnya tidak terperhatikan. Apalagi yang ketiga, social present. Ini yang penting. Pengembangan suasana bahwa rasa selama pembelajaran online itu sama ketika seseorang berinteraksi secara face-to-face, classroom learning langsung. Gimana nih caranya? Pembelajaran online, tetapi rasanya seperti kita sedang bertemu dengan semua, seperti kuliah-kuliah atau pembelajaran biasa. Ini tantangannya. Kemudian lagi ya, Sang Dik-Dik. Ya, siap. Kemudian ada nano learning. Kelelahan fisik menatap screen terus-menerus, ya. Durasi dalam perhatian menjadi turun. Informasi syarat dan deras, dari mana-mana informasi. Di-share di mana-mana di berbagai media. Kemudian kelelahan informasi ini juga tantangan pembelajaran. Kelelahan informasi, konsentrasi yang rendah, proses informasi yang lambat, interest yang turun, sehingga penurunan kinerja. Nah, di 2020 November, Mendikbud pernah menyatakan, kita mengakui bahwa semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak-anak. Ini salah satunya. Nah, apa yang perlu dilakukan? Nah, ada usulan. Menyiasati materi yang demikian banyak tadi, maka kita perlu memecah materi, informasi menjadi kecil-kecil, bisa tematik dengan durasi yang pendek. Misal kalau kita tadi ingin menyampaikan tentang komitmen para pendiri negara, katakanlah satu kasusnya Ki Bagus atau tokoh yang lain, kita bisa menyusun itu, memecah menjadi materi-materi kecil dan pendek. Misalnya materi tentang latar belakang tokohnya, latar belakang pendidikan tokohnya, nilai-nilai keteladanan tokohnya, dan seterusnya. Atau yang kedua, kita bisa mengembangkan project based learning, belajar keteladanan dari tokoh di lingkungan siswa. Seperti tadi Pak Budi sampaikan bahwa di lingkungan kita itu sebenarnya banyak tokoh yang memiliki keteladanan. Bagaimana siswa didekatkan dengan mereka, belajar langsung dengan mereka. Nah, penting juga diperhatikan, pelajari aplikasi yang disukai. Guru, dosen, semua itu pelajari aplikasi yang disukai. Apa yang disukai sekarang? Podcast kah, YouTube kah, WA kah, dan sebagainya, e-learning kah, Edmodo, dan sebagainya. Lihat fitur yang ada untuk membangun interaksi. Ada forum chatting, ada forum diskusi, gitu ya. Ada email, dan sebagainya. Pemberian feedback, umpan balik positif dengan segera. Setelah siswa merespon, maka kita berikan feedback, berikan respon segera, jangan ditunggu sampai nanti di akhir. Apresiasi, selalu berprasangka baik pada anak, apalagi kita nggak ketemu itu kan, nggak ketemu secara langsung, selalu berprasangka baik, ya, mengumpulkan tugas terlambat, berprasangka baik,
mungkin kendala jaringan seperti tadi narasumber sampaikan. Nah, tantangan bagi pendidik PKN tadi yang perlu adalah lakukan inovasi untuk menjawab disrupsi di dunia pendidikan. Nah, saya mengajak ibu-ibu, bapak semuanya, jadilah influencer. Manfaatkan media sosial di era digitalisasi. Guru PPKN perlu menyusun konten-konten yang dapat membangun karakter akhlak mulia warga negara sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi. Bukan sebaliknya dan dapat diakses secara mudah. Nggak apa-apa jadi influencer Bapak Ibu guru. Ya. Asal jangan jadi buzzer. Buzzernya yang terakhirnya ada RP-nya tuh, buzzer up gitu ya. Itu buzzer yang dibayar gitu untuk nyerang mereka-mereka yang tidak sejalan. Itu jangan seperti itu. Nah, saya tawarkan ini nanti Bapak Ibu bisa materi ini kami share. Ada sebenarnya yang sedang kami kembangkan adalah podcast. Podcast untuk pembelajaran PPKN ini cukup mudah kita buat dengan memecah materi-materi tadi, termasuk cerita para tokoh, ini bisa kita sampaikan lewat podcast atau mungkin ke depan bisa ada radio edukasi berbasis podcast ini bisa kita manfaatkan sedemikian rupa. Ini materi tentang podcast, Bapak Ibu nanti bisa kita pelajari berikutnya. Ini beberapa contoh podcast yang ada, termasuk saya sendiri membuat podcast Cikaracak, podcast Dik Bayaki Arif. Mungkin nanti satu waktu bisa dikunjungi. Nah, kemudian macam-macam podcast yang bisa dikembangkan. Ada audio podcast, ada enhanced podcast seperti ini. Kemudian ada ini video podcast ya, ini yang ramai sekali. Nah, ini podcast yang dikembangkan oleh guru-guru PPKN sudah banyak sebenarnya, tetapi kontennya belum banyak gitu ya. Nah, saya kira itu Pak Evi, dan terakhir terima kasih, hatur nuhun, matur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.